Baik, di sini saya akan menjawab jawaban ujian tengah semester makul perilaku organisasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, kelas A2 pagi, NIM 19 10 41 69 00, dosen Adi Mursalin SEMM. Sini saya akan menjawab ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Soal yang kedua, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Pengertian perilaku organisasi menurut para ahli, Bin menjelaskan bahwa perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang meneliti dampak kelompok, perorangan, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan tujuan menerapkan pengetahuan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang efektif. Terus soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Tujuan menjelaskan dilakukan jika kita ingin mencari jawaban tentang mengapa seorang individu melakukan suatu tindakan tertentu. Tujuan memprediksikan fokus pada kejadian masa yang akan datang. Tujuan kontrol adalah tujuan yang paling kontroversial adalah menggunakan pengetahuan perilaku organisasi untuk mengontrol perilaku seseorang individu. Misalnya, seorang manajer bertanya, apa yang harus saya lakukan supaya saya bekerja lebih keras. Hal itu kontroversial karena mengontrol perilaku seseorang individu. Soal yang keempat, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu yang dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Yang pertama, psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berkenan dengan usaha untuk mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Terus ada sosiologi. Pusat perhatian sosiologi mempelajari sistem sosial di mana para individu memainkan perannya. Sosiologi tersebut mempelajari manusia dalam hubungannya dengan manusia lain. Terus ada psikologi sosial. Ilmu psikologi sosial mempelajari perilaku antar pribadi dalam arti berusaha mencari penjelasan tentang bagaimana dan mengapa para individu berperilaku tertentu dalam kegiatan
kelompoknya. Terus ada antropologi. Antropologi mempelajari masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk manusia dan aktivitasnya. Terus ada ilmu politik. Para ilmu politik mempelajari perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Soal yang kelima, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Kenapa? Mengapa manusia perlu mempelajari ilmu perilaku organisasi? Karena ilmu perilaku organisasi ini sangat membantu kita dalam berorganisasi dan cara kita berkomunikasi di sebuah organisasi yang tersebut. Terus apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia? Perlu. Soalnya di mana peran seorang manajer sangat berpengaruh bagi karyawannya yang merupakan suatu perkumpulan organisasi. Di sini manajer sangat berpengaruh dan sangat perlu mempelajari ilmu perilaku organisasi. Terus soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan prinsip dalam perilaku organisasi. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Sebelum suatu organisasi atau badan atau lembaga, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tujuan dibentuknya organisasi atau badan lembaga tersebut. Tujuan yang dibuat haruslah sangat jelas, karena tujuan tersebut yang akan menentukan hal-hal yang harus diperbuat atau dilakukan oleh organisasi yang telah terbentuk tersebut. Terus yang kedua, prinsip pembagian kerja. Dalam penata laksanaan kegiatan organisasi, kita harus melakukan pembagian tugas atau kerja unit untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang bertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja organisasi. Terus yang ketiga, prinsip pendelegasian kekuasaan atau wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melakukan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Terus ada prinsip tingkat pengawasan. Berjalannya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, harus kita pastikan untuk selalu menjalankan dan melaksanakan sistem pengawasan, karena jika sistem pengawasan tidak ada, maka tidak mungkin sebuah organisasi dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Karena itu, pembuatan organisasi harus memperhatikan aspek dari kemudahan sistem pengawasan. Soal yang ketujuh, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku fokus dari perilaku keorganisasian adalah perilaku individu dalam organisasi. Oleh karenanya harus mampu memahami perilaku berbagai individu dan organisasi.
Terus yang kedua, struktur. Struktur berkaitan dengan hubungan yang bersifat tepat dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan dalam organisasi dirancang dan bagaimana pekerjaan diatur. Struktur organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang dalam organisasi serta efektivitas organisasi. Terus yang ketiga, proses organisasi berkaitan dengan interaksi yang terjadi antara anggota organisasi. Proses organisasi meliputi komunikasi, kepemimpinan, proses pengambilan keputusan dan kekuasaan. Salah satu pertimbangan utama dalam merancang struktur organisasi adalah agar berbagai proses tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terus soal yang ke-8. Coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Pendekatan sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian berusaha menciptakan suasana di mana mereka dapat menyumbang sampai pada batas kemampuan yang mereka miliki, sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas. Pendekatan ini berarti juga bahwa orang yang lebih baik akan mencapai hasil yang lebih baik pula. Sehingga pendekatan ini disebut pula dengan pendekatan suportif. Terus soal yang ke-9. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Nilai volume merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan benda, barang, orang, atau hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu. Terus soal ke-10. Ada 2 faktor yang membentuk perilaku individu. Sebutkan dan jelaskan. Karakteristik individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu. Kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lalunya. Terus ada karakteristik lingkungan atau organisasi yang berpengaruh, hierarki, tugas, wewenang, sistem reward, sistem kontrol, dan lain sebagainya. Soal ke-11. Jelaskan hubungan antara nilai-nilai dan perilaku individu. Beri contoh dalam penjelasannya. Di sini ada nilai value merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, atau orang, atau hal-hal tertentu. Contohnya benda, barang, orang, atau hal-hal tertentu. Soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Jelaskan jawaban Anda. Keragaman adalah suatu keadaan atau kondisi
perbedaan dalam berbagai bidang yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, baik itu dari perbedaan suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi, politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan lain-lain. Sini ada soal nomor 13. Sebutkan dan jelaskan jenis keberagaman dalam organisasi. Yang pertama, tingkat keragaman. Meskipun banyak yang menyebutkan bahwa keberagaman adalah hal umur, ras, dan etis, jenis kelamin, agama, dan status disabilitas, para ahli sekarang mengakui bahwa karakteristik demografis tersebut hanyalah permukaan dari gunung es demografis, umumnya merefleksikan keragaman level permukaan, bukan pemikiran atau perasaan, serta dapat mengarahkan stereotip dan asumsi pekerja dalam menilai orang lain. Terus ada diskriminasi. Meskipun keberagaman memberikan banyak peluang bagi organisasi, manajemen keberagaman yang efektif juga berarti berupa mengeliminasikan diskriminasi yang tidak adil. Mendiskriminasikan berarti memperhatikan perbedaan antara hal satu dengan hal lainnya yang sebabnya tidak selalu buruk. Terus sini ada soal 14. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS perilaku organisasi. Sini tugas-tugas yang pernah saya kerjakan yaitu meringkas materi dari bab 1 sampai bab 4 dan video record serta dikumpulkan di grup info manajemen, WA, dan grup lainnya. Baik, sekian dulu jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.